Ya, kalau kita lihat judul perikopnya di sana, firman Tuhan, judulnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Ayat yang ke-9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-10, sebab ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Iya, Bapak Ibu, ya di sini firman Tuhan Rasul Paulus sedang membahas tentang bagaimana ya bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan hanya Allah lah yang benar. Ya, di sini juga Rasul Paulus ya sedang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik orang Yahudi ataupun orang Yunani. Ya, semuanya sudah berdosa dan tidak ada satupun dikatakan di sana yang memiliki kelebihan. Ya, kalau kita lihat ayat 9 di sana dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas ya, pada pasal yang sebelumnya, di atas ya, itu di sana dikatakan telah kita tuduh ya baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kita tahu bersama dosa pada awal mula dia datang ke dalam dunia ya dan mencemarkan seluruh umat manusia. Akibat dosa dari Adam, ketidaktaatan membuat seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah, berbuat dosa. Karena itu Rasul Paulus bilang tidak ada kelebihan. Mau orang Yahudi, mau orang Yunani, semua berdosa. Ya, tetapi bisa dikatakan saudara, ya kenapa dikatakan manusia itu berdosa ya dan semuanya mereka tidak berguna bisa dikatakan ya seorang pun ya tidak ada yang benar, seorang pun tidak ya tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-10 di sana dikatakan, ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kenapa manusia itu dikatakan tidak berguna? Kenapa manusia itu dikatakan tidak berakal budi? Kenapa manusia itu dikatakan tidak ada kelebihan apapun? Sebab satu Bapak Ibu, karena tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Kita tahu kejatuhan bangsa Israel ya. Mereka berbuat dosa, memberontak sehingga penghukuman datang karena mereka tidak mencari Allah. Ya, jadi manusia itu akan terus menjadi bodoh, akan terus tidak berguna, akan terus tidak memiliki kelebihan apa-apa selama ia tidak memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya, apa yang membuat hidup kita bernilai? Apa yang membuat ya hidup ini berdampak? Apa yang membuat hidup ini memiliki arti di dalam dunia yang singkat ini? Hanya satu, ketika kita ini mencari Tuhan. Dikatakan di sini dengan jelas ayat 11 berkata tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu bangun pagi-pagi jam 5 pagi untuk mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur. Kalau malam mesbah doa, pagi mesbah syukur. Kita memuji menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman, itu adalah sebuah tanda kita ini mau mencari Allah. Ya, orang yang mau mencari Allah itu adalah orang yang rindu untuk mengetahui kebenaran. Sebab dia sadar bahwa ya tidak ada satupun kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri. Kenapa dikatakan orang yang mencari Allah lah yang berakal budi. Orang yang mencari Allah lah yang memiliki sesuatu di dalam dirinya. Ya, karena orang-orang yang mencari Allah itu menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, kita tidak memiliki hikmat apa-apa. Sebab itu kita harus mencari Tuhan.
Orang-orang yang mau mencari Tuhan, orang-orang yang mau mencari Allah, mencari kehendaknya, mencari keinginannya, ya mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang berarti dan bernilai di mata Tuhan dan di mata sesama manusia. Bapak Ibu, memang ya akibat dosa dari Adam pertama kali membuat semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan bahkan dosa itu yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak. Ya, dan bagaimana kita mengembalikan jati diri kita, bagaimana kita mengembalikan kemuliaan Allah, sebab firman Tuhan berkata manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini diciptakan menjadi sebuah ciptaan yang mulia dari semua ciptaannya, karena dikatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi apa yang membuat manusia hidupnya menjadi tidak berarti, tidak berguna, bahkan tidak berakal budi? Ya akibat dosa, karena terpisah dari Tuhan. Makanya untuk kita menjadikan kembali diri kita ini bernilai, untuk kita bisa menjadikan kembali diri kita ini berharga, hanya satu caranya, ayo kita cari Tuhan. Ya, dengan kita mencari Allah itu artinya kita merindukan kebenaran itu, kita merindukan gambar diri kita kembali dipulihkan. Orang yang mau mencari Tuhan, mencari firman, mencari kebenaran, itu adalah orang-orang yang merindukan harga dirinya, jati dirinya itu dikembalikan lagi. Kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kita dari awal serupa dan segambar dengan Dia, itu kita kembalikan kembali dalam diri kita waktu kita mau mencari Tuhan. Firman Tuhan ya berkata bahwa Yesus adalah gambaran Allah yang hidup. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah firman itu yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita ingin mencari Allah, mari kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, orang yang mau mencari Tuhan, mereka lah yang akan kembali melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu saya bersyukur, saya mendengar banyak sekali kesaksian mereka yang diubahkan karena mereka mencari Tuhan. Ya, setiap malam di mesbah doa malam mencari Tuhan. Setiap pagi di mesbah syukur mencari Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Mari Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada lagi orang yang berakal budi, tidak ada lagi orang yang sempurna, ya, tetapi justru karena kasih karunia oleh iman. Ya, kita bersyukur Yesus datang di dalam dunia, dan tujuan kita hidup ini dalam dunia adalah apa? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi hanya sedikit yang mencari Tuhan. Tidak semua orang Kristen mencari Tuhan. Tapi saudara yang setia bangun di pagi hari, itu artinya engkau mau mencari Tuhan. Saudara yang setia mau mendengarkan firman Tuhan, itu artinya engkau serius untuk mencari Tuhan.